Cerita episode ke-8 ini diawali dengan memperlihatkan Sakura Koji yang ternyata menyimpan banyak tanda tanya mengenai Makio. Pertama, Makio tidak pernah mau mengganti baju di depan anak-anak kelas lainnya. Kedua, Makio kaya, tapi adiknya si Miki bekerja sebagai tukang bersih-bersih di sekolah. Dan yang ketiga, Maki terlihat menyukai Umemura, tapi kenapa dia menolaknya? Misteri tentang Makio membuat Sakura Koji penasaran, karena itulah dia memutuskan untuk pergi ke rumah Makio. Makio bersama para anggota lainnya tampak bingung dan panik harus berbuat apa. Tiba-tiba sambil tersenyum manis, Mikio menawarkan diri untuk membantu Makio. Mikrofon dan lampu sirene pun menyala menandakan markas mereka dalam kondisi bahaya. Para anggota yang ada di dalam rumah Makio yang juga merupakan sebuah markas Yakuza diperintahkan untuk bersembunyi dan menyembunyikan barang-barang yang bisa dicurigai oleh teman Makio. Makio berterima kasih kepada Mikio karena Mikio mau menemaninya bertemu Sakura Koji. Pelayan rumah memberikan hidangan berupa puding kepada Sakura Koji yang tampak kagum melihat rumah Makio yang besar dan sangat mewah. Saat Mikio pergi, Sakura Koji mengatakan jika Makio beruntung memiliki guru privat yang pintar. Ternyata, Mikio mengatakan jika dia adalah guru privat Makio, bukan adiknya. Sakura Koji berjalan-jalan di ruangan tersebut yang membuat beberapa anggota yang bersembunyi di belakang lemari dan kolong meja merasa takut. Kuroi dan Kazuya tampak mengintip dari belakang lemari dan berusaha berpikir bagaimana cara mengusir Sakura Koji dari rumah Makio. Tiba-tiba, tampak sekelompok Yakuza yang baru pulang masuk ke ruangan. Mereka duduk tepat di depan Sakura Koji dan Makio berdiri. Kuroi, Kazuya, dan Makio kaget. Kazuya segera meniup senjata rahasianya dan menembakkannya ke arah leher Sakura Koji. Sakura Koji pun kaget dan membuat pandangannya berpaling. Ruangan tempat tadi Yakuza duduk langsung ditutup oleh pintu pemisah. Sakura Koji berbalik dan kaget melihat ruangan yang tadi sudah berganti. Ia pun mengatakan ke Makio jika sepertinya tadi ia melihat sekelompok Yakuza. Makio yang pura-pura bodoh langsung memegangi tangannya Sakura Koji dan berkata jika ia sangat takut kepada Yakuza. Padahal dia sendiri bos Yakuza. Makio tampak begitu cemas begitu melihat Sakura Koji membuka album keluarga mereka. Makio dengan cepat mengambilnya, tapi satu buah foto terjatuh ke lantai. Sakura Koji langsung mengambil foto itu dan bertanya, foto apa itu? Kenapa mereka mirip Yakuza? Dengan terbata-bata, Makio mengatakan jika itu adalah foto bandnya. Sakura Koji pun tampak kagum karena ternyata Makio juga mempunyai band yang sangat keren. Sakura Koji pun tertarik dan menanyakan kepada Makio, sebenarnya ia memainkan apa di grup band tersebut. Makio pun berkata jika ia bisa memainkan alat musik apa saja. Sakura Koji kembali bertanya, kali ini ia menanyakan ulang tahun Makio. Ketika Makio hampir menyebutkan tahun kelahirannya, segera mungkin ia menyebutkan zodiaknya. Kuroi dan Kazuya memperhatikan keduanya. Kuroi takut Makio keceplosan saat menjawab pertanyaan dari Sakura Koji. Sebab ia melihat Sakura Koji benar-benar ingin tahu segala sesuatu tentang Makio. Sakura Koji kemudian menyampaikan maksud dari kedatangannya. Ia bertanya kepada Makio, kenapa Makio menghindari Umemura, padahal Makio terlihat menyukainya. Makio mengatakan jika saat ini dia tidak bisa jatuh cinta di sekolahan, karena dia harus fokus untuk kelulusannya. Sakura Koji mencoba memahami jawaban dari Makio. Keesokan harinya, tampak Minami sedang berjalan di koridor menuju kelas. Tiba-tiba, ia mendengar suara dari dalam ruang ganti pria. Ternyata, Makio sedang berbicara kepada teman-teman kelasnya untuk persiapan festival budaya di sekolah mereka. Namun, seperti biasa, teman-teman sekelasnya mengacuhkan perkataan Makio. Mereka beralasan sedang sibuk belajar mempersiapkan ujian. Mereka juga bicara jika hal itu membutuhkan kerja keras. Makio masih membujuk teman-temannya. Ia mengatakan hadiah bagi pemenang pertama adalah predikat kelas terbaik. Teman-temannya pun tetap kekeh menolak ajakan dari Makio. Tiba-tiba, Minami yang mendengar dari balik pintu masuk dan mengumumkan jika kelas 3A akan ikut berpartisipasi dalam festival budaya. Saat Minami masuk ke ruang ganti pria, tampak murid-murid pada berteriak ya. Hati-hati Minami Sensei. Biasanya sih film Jepang yang biasa saya tonton
itu Anda bakalan ya udahlah. Lanjut, teman-teman Makio tampak tidak terima dengan keputusan Minami. Mereka juga memprotes keputusan wali kelas yang cantiknya tersebut. Minami mengatakan jika mereka tidak mengikuti festival budaya itu, mereka akan menyesal karena tidak menikmati masa SMA mereka. Minami pun menyemangati murid-muridnya dan tampak Makio berterima kasih kepada Minami di dalam hatinya. Di dalam kelas, Makio masih menunggu saran dari teman-teman sekelasnya tentang apa yang akan mereka pertunjukkan saat festival budaya. Namun, semuanya acuh tak acuh dengan hal tersebut. Mereka justru sibuk sendiri. Akhirnya, ia membaca saran teman-temannya yang sudah mereka masukkan ke dalam kotak saran. Isi dari saran teman-temannya semuanya berisikan ejekan. Makio pun tampak jengkel. Saat ia memenangi Minami, ia tidak mau memperlihatkan hasil saran teman-temannya. Makio pun langsung meletakkan hasil suara yang masuk secara berjejer. Ia pun terdiam dan memperhatikan kertas saran itu. Tiba-tiba, ia melihat potongan-potongan huruf bersinar yang bertuliskan Ongakuma yang berarti musik. Tiba-tiba, Makio berteriak dan berkata jika kelas 3A akan mengikuti festival budaya dan akan bermain musik. Tentu saja, seisi kelas menjadi riuh dan memprotes keputusan Makio. Makio tetap berpegang teguh pada keputusannya dan mengatakan jika hal ini merupakan kesempatan terakhir mereka di bangku SMA dan membuat kenangan di masa muda mereka. Saat istirahat siang, Makio meminta maaf kepada Umemura karena dia tidak datang ke pertemuan di taman. Makio juga mengatakan jika untuk sekarang dia ingin fokus lulus terlebih dahulu. Dengan tersenyum kecil, Umemura mengatakan jika itu tidak masalah, mereka harus berusaha dan lulus bersama. Setelah Makio pergi, Hagiwara dan Sakura Koji yang menguping keluar dari balik pohon. Umemura mengatakan jika tidak baik menguping pembicaraan orang yang sedang ditolak cintanya. Sakura Koji berpikir pasti ada sesuatu yang disembunyikan oleh Makio karena menurutnya Makio terlihat menyukai Umemura. Hoshino dan gengnya berada di kantin. Mereka sedang minum sambil membicarakan tentang festival budaya. Anak buah Hoshino menanyakan apakah Hoshino akan membantu Makio dalam festival budaya tersebut. Hoshino berkata jika ia tidak akan membantu Makio dan membiarkannya saja. Ternyata, Kazuya mendengar pembicaraan Hoshino dan gengnya, dan ia segera mengancam Hoshino untuk membantu Makio dalam acara festival budaya. Makio dan Minami berjalan menuju kelas sambil membawa banyak alat musik yang akan mereka pakai untuk latihan bersama anak kelas 3A. Saat memegang gitar, Minami memperlihatkan skill bermain gitarnya yang telah ia pelajari dari Alibata. Minami pun mengingat kembali memorinya waktu SMA bersama Bang Alibata. Aduh, nyebut abang Bang Alip jadi flu gua. Makio pun tampak mengagumi permainan gitar Minami dan memujinya. Saat mereka asik mengobrol, tiba-tiba teman-teman sekelas Makio datang dan menyatakan jika mereka akan berlatih bersama dengan dirinya untuk mengikuti festival budaya. Mereka juga menawarkan kemampuan bermusik mereka satu persatu. Namun, mereka meminta Minami untuk membantu mereka dalam pelajaran yang belum mereka kuasai. Minami sangat senang dan menyanggupi permintaan anak didiknya. Sang ketua kelas tentu saja lebih senang saat melihat apa yang dilakukan oleh teman-temannya. Waktu latihan musik pun tiba. Minami memilih dan menunjuk murid-muridnya berdasarkan kemampuan murid mereka masing-masing. Saat Minami belum menemukan pemain drum, tiba-tiba Sakura Koji teringat jika Makio pernah berkata ia bisa memainkan semua alat musik. Jadi, ia merekomendasikan Makio untuk menjadi pemain drum mereka. Tanpa berpikir panjang, Minami langsung setuju dan segera menuliskan nama Makio ke dalam daftarnya. Makio pun tampak pusing karena ia sama sekali tidak bisa bermain drum. Di rumah, Makio mulai belajar bermain drum. Ia menggunakan drum kecil yang biasa dipakai untuk permainan drum band. Dan judul lagu yang akan mereka bawakan di festival budaya adalah Oh Happy Day. Di dalam rumah, tampak Mikio dan Kuroi memperhatikan Makio dari balik jendela. Mikio merasa kakaknya yang ditakdirkan sebagai generasi ketiga kelompok mereka memiliki kemampuan, kekuatan, dan teknik yang tidak terkalahkan. Saat Mikio tengah memuji kakaknya, tiba-tiba Kuroi berkata jika ia tidak bisa mengikuti orang lain kecuali Makio.
Kuroi pun percaya jika kakaknya akan lebih kuat dari sebelumnya. Saat ini, dia tengah berusaha agar menyatukan kelas 3A. Ternyata, Kuroi telah menyampaikan pilihannya di depan Mikio. Kelas 3A kembali berkumpul untuk latihan di kelas. Tampak Makio tidak bisa mengikuti nada dan malah mengacaukannya. Chiba yang kehilangan kesabaran menghadapi permainan drum dari Makio berdiri dan mencengkram dasi Makio sambil marah. Makio meminta maaf padanya. Minowa berusaha menghentikan sikap Chiba yang takut jika Makio akan marah pada mereka. Para murid menjadi tidak begitu yakin dan mempertanyakan apakah benar Makio memiliki band. Hampir semua tim juga mengalami hal yang sama. Minami yang menunggu mereka berlatih melihat tiap-tiap tim sangat kacau. Melihat keadaan itu, salah satu teman Suabe membuat down semangat teman-temannya. Ia menyarankan agar mereka semua berhenti berlatih saja sebab mereka hanya memiliki waktu seminggu untuk latihan. Makio yang mendengar hal itu pun menjadi kecewa. Namun, tanpa patah semangat, ia memompa semangat teman-temannya. Sayangnya, Minami malah mengatakan jika permainan terburuk dari seluruh tim adalah dirinya. Makio. Ia segera menghentikan permainan mereka dan mengambil sebuah gitar dan memainkannya untuk mendapatkan perhatian murid-muridnya. Ia pun berkata, setiap orang harus menyimak dan memperhatikan sekitarnya. Dalam band, tidak bisa main sendiri-sendiri, semuanya harus menyatu. Minami juga mengatakan jika bukan 27 orang menghasilkan 27 suara, tapi 27 orang harus membuat satu suara. Makio dan anggota kelas 3A kembali berlatih bersama. Saat mereka latihan di rumah Sakura Koji, Makio, Hoshino, dan teman-temannya dikejutkan dengan seorang wanita yang cantik yang membawakan makanan kepada mereka. Kenapa di episode 8 ini banyak adegan seperti ini ya? Pusing gua. Di kesempatan lain, saat latihan keseluruhan tim, Makio baru menyadari jika Suabe tidak ada dalam tim mereka. Tiba-tiba, Minami menghentikan permainan mereka. Umemura berkata, tidak mungkin jika mereka hanya berlatih selama 1 minggu. Perkataan Umemura membuat teman-temannya kembali tidak bersemangat. Makio lalu memberikan semangat baru pada mereka. Ia berkata jika permainan teman-temannya jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Teman-temannya juga mengakui hal yang sama kepada Makio. Minami juga membenarkan perkataan Makio dan mengajak mereka semua mengulangi latihan mereka dari awal. Saat pulang sekolah, Makio, Umemura, dan Sakura Koji mendatangi kediaman keluarga Suabe. Umemura membujuk Suabe untuk kembali bergabung dengan mereka dalam latihan kelas 3A. Suabe menolak ajakan Umemura dan berkata jika hanya ia sendiri yang tidak ikut, tidak akan terjadi masalah. Makio juga ikut memujuk Suabe yang sebenarnya adalah mantan anggota EVSE. Suabe tetap menolak permintaan teman-temannya. Tidak ada cara lain, Makio akhirnya menggendong Suabe untuk dibawa ke sekolah dan berlatih bersama teman-temannya. Festival pun dimulai. Sekolah tampak ramai dan dihiasi dengan hiasan berwarna-warni. Ayah Makio dan Mikio juga datang bersama dengan beberapa anggota geng karena diminta datang oleh Makio. Saat memasuki aula, ayah Makio melihat Mitsushima dan mereka saling melihat sebentar, kemudian tersenyum kecil dan menundukkan kepala. Apakah mereka akan CLBK? Mereka pun mulai tampil di panggung. Guru-guru dan Kuroi tampak kaget melihat Minami di panggung dan memanggil namanya. Penampilan Makio dan kawan-kawan tampak begitu memukau meskipun di awalnya ada sebuah kejadian tak terduga. Mereka berhasil membuat penonton berdiri dan bertepuk tangan. Ayah Makio beserta anggota geng tampak sangat senang dan bertepuk tangan keras untuk Makio. Pemenangnya pun diumumkan oleh kepala sekolah. Ternyata yang memenangkan adalah kelas 2C, bukan kelas 3A. Makio pun merasa kecewa dan meminta maaf kepada teman-temannya. Setelah acara itu, Makio kembali minta maaf kepada teman-temannya yang tampak cemberut. Minami memberi semangat dan mengatakan jika ini sangat menyenangkan meskipun mereka kalah. Sakura Koji tersenyum dan berkata, tapi kami ingin membuat Makio menangis sedikit. Teman-teman yang lain juga ikut tersenyum. Ternyata mereka memberi kejutan untuk Makio karena hari ini dia ulang tahun.
Kazuya pun membawa kue lengkap dengan lilinnya. Teman-temannya mengungkapkan jika sebenarnya mereka sangat senang meskipun mereka kalah. Tiba-tiba, salah satu temannya bertanya kepada Kazuya, kenapa lilinnya berjumlah 28? Kazuya dengan cepat mencopot beberapa lilin dan meninggalkan 18 lilin saja. Makio kemudian meniup lilin dan tidak kuat menahan rasa bahagianya. Makio terus menangis haru ketika teman-temannya menyanyikan lagu untuknya. Scene pun berpindah. Makio dan anak buahnya merayakan tahun baru 2007 bersama. Ia mengadakan lomba makan yang diikuti oleh dua anak buahnya dan dipimpin oleh Kuroi di markas mereka. Mikio datang dengan anggotanya dan semua anak buah memberikan salam. Mikio tersenyum memandang kakaknya yang hanya dibalas dengan tatapan oleh Makio. Di sekolah, karena musim dingin banyak yang tidak datang. Selain dingin, ternyata banyak yang sedang mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Sakurakoji juga mengatakan kepada Makio jika minggu depan ia juga akan mengikuti ujian masuk. Umemura mendatangi keduanya dan menyerahkan kartu ucapan untuk Sakurakoji. Makio melihat keduanya dan tersenyum. Tiba-tiba Minami masuk dan memberitahukan salju turun. Mereka semua bergegas membuka jendela untuk melihat salju. Di tempat lain ada segerombolan Yakuza, sepertinya dari geng Kumada. Anak buahnya menyambut pemimpinnya yang baru datang tersebut. Ia tidak senang karena geng Shichiria bergabung dengan Kanto Sap. Anak buahnya segera memberikan laporan jika Kanto Sap sedang dalam kacau akibat konflik internal dalam pemilihan penerus kepala geng dan juga Makio yang bersekolah. Anak buahnya pun menyodorkan foto Makio menggunakan seragam sekolah dan berdiri di depan gerbang Saint Agnes. Anak buahnya pun menyarankan agar mereka menyerang kantor Satfang saat ini. Makio dan teman-temannya pun masih menikmati hujan salju yang turun dan ceritanya pun bersambung. Gimana teman-teman? Sepertinya episode ke-9 bakalan seru ya. Apakah geng Kumada akan menyerang geng Kanto Satfang? Lalu bagaimana konflik yang akan terjadi pada Makio dan Mikio? Ya udah, tunggu aja ya episode ke-9-nya. Sampai di sini dulu video kali ini.